Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas salah satu film action Korea yang tentunya keren banget guys. Kisah seorang pembunuh legendaris yang terpaksa kembali turun ke jalan demi menyelamatkan seorang putri yang akan dijual oleh sekelompok gangster untuk dijadikan pekerja seks. Bagaimana kisah selanjutnya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pria bernama Bangkang, seorang pembunuh legendaris yang memilih untuk pensiun dan hidup normal dengan istrinya bernama Sunny. Saat itu Sunny meminta izin kepada suaminya untuk pergi keluar kota bersama temannya dalam rangka bisnis. Sunny juga meminta Bangkang untuk menjaga Yunji, putri dari temannya yang ia titipkan di rumahnya selama berada di luar kota. Awalnya Bangkang menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Sunny, akhirnya Bangkang pun mau menjaga anak itu. Esok harinya setelah mengantar istrinya ke bandara, Bangkang langsung menjemput Yunji, putri dari teman istrinya yang baru pulang sekolah. Di dalam mobil, Yunji mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah temannya bernama Yunhee dan meminta Bangkang agar tidak memberitahukan kepada ibunya. Sebelum diturunkan di rumah temannya, Bangkang memberikan sedikit uang untuk Yunji dan memperingati Yunji agar berhati-hati. Malam harinya saat Bangkang sedang tidur, tiba-tiba Yunji menelpon minta untuk dijemput dengan alasan sakit perut. Namun setelah sampai di tempat Yunji, Bangkang justru malah disuruh pulang oleh Yunji dengan alasan sakitnya sudah berhenti. Akhirnya Bangkang pun kembali ke mobilnya, dan di saat itu juga Yunji terlihat dijemput oleh teman-temannya dengan mengendarai motor. Beberapa saat setelah itu, Bangkang mendapat pesan dari Sunny menanyakan kabar Yunji. Dan akhirnya Bangkang pun kembali mencari Yunji. Dengan alat pelacak yang dimasukkan ke dompet Yunji, akhirnya Bangkang dapat menemukan tempat Yunji berada. Scene berpindah dengan memperlihatkan Soyun yang ternyata menculik Yunji dan Yunhee untuk dijual ke laki-laki hidung belang. Namun saat Soyun akan memukul Yunji, tiba-tiba esok harinya Bangkang melihat beritanya viral di internet tentang pembunuhan beberapa anak muda di tempat Soyun kemarin. Esok paginya, Detektif Lee mendatangi rumah Bangkang. Detektif Lee memperlihatkan beberapa bukti CCTV yang melibatkan Bangkang dalam kasus itu. Namun Bangkang membantah tuduhan Detektif Lee dengan mengatakan belum ada bukti yang kuat untuk melibatkan dirinya. Tidak lama setelah itu, Detektif Lee pun pergi dari rumah Bangkang. Setelah Detektif Lee pulang, Bangkang mendatangi Yunji dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dengan kasus itu. Melihat Yunji ketakutan, Bangkang pun teringat oleh masa lalunya di mana Bangkang saat itu menolong seorang wanita yang hendak bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Soyun menghubungi Yunji untuk bicara kepada Bangkang. Soyun mengancam Bangkang agar segera membawa Yunji ke tempat yang ditentukan. Dan jika tidak, Soyun akan menyerahkan barang bukti berupa pisau yang dipakai Bangkang untuk membunuh temannya pada saat itu. Sebelum Bangkang berangkat mencari Soyun, Bangkang memberikan alat pelacak pada Yunji untuk dipakai di rumah. Kemudian Bangkang pergi mencari Soyun dengan melacak posisi dompet Yunji yang berada di tangan Soyun. Sesampai di sana, Bangkang menemui kakak Soyun, bos germo yang menjual wanita lokal ke luar negeri untuk dijadikan pekerja seks. Di sana Bangkang meminta pisau yang digunakan saat dia membunuh teman Soyun. Setelah diancam oleh Bangkang, akhirnya kakak Soyun pun menyerahkan barang bukti pisau itu kepada Bangkang. Di dalam ruangan itu, Bangkang diserang oleh pria yang tak dikenal. Dan akhirnya Bangkang pun dapat kabur dari pria itu. Setelah sampai di rumahnya, Bangkang kaget melihat jejak kaki di rumahnya. Dan Yunji ternyata diculik oleh sekelompok orang. Mengetahui hal itu, Bangkang langsung mengambil senjatanya dan pergi ke tempat penculik itu dengan modal alat pelacak yang digunakan Yunji.
Sesampai di sana, Bangkang langsung masuk ke tempat itu dan ternyata Yunji tidak berada di tempat itu. Di saat yang sama, Bangkang melihat Soyun yang berlari keluar namun berhasil dikejar oleh Bangkang. Kemudian Bangkang mengikat Soyun di tempat itu dan menyiksa Soyun agar mau mengatakan di mana Yunji dibawa oleh gangster itu. Karena takut dibunuh, akhirnya Soyun pun memberitahu tempat gangster itu. Tidak lama setelah itu, Detektif Lee datang ke tempat itu sementara Bangkang mendatangi hotel tempat gangster itu seorang diri dan mengobrak-abrik markas gangster itu. Setelah membunuh semua anggota gangster penculik itu, Bangkang mengejar 3 orang yang lari keluar gedung. Setelah membunuh ketiga gangster itu, dari dalam gedung muncullah Yuri, musuh bebuyutan Bangkang yang selama ini dia cari. Yuri mengatakan bahwa Soyun sudah ada di pelabuhan dan akan dijual ke Rusia. Saat Bangkang hendak lari dari tempat itu, Detektif Lee datang menodongkan senjata kepadanya. Maka berangkatlah Bangkang dan Detektif Lee dengan tangan diikat di pelabuhan untuk mencari Yunji. Sesampai di pelabuhan, Bangkang melihat Yunji di atas mobil van hitam dan tiba-tiba setelah membunuh beberapa orang di mobil itu, kemudian giliran kakak Soyun yang dibunuh oleh Bangkang. Sementara Detektif Lee, yang catatan dosanya dipegang oleh Bangkang, mau tidak mau harus membantu Bangkang agar kejadian di pelabuhan ini tidak naik ke permukaan. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Bangkang dan Soyun sedang bersama-sama dirawat di rumah sakit itu. Tidak lama datanglah Detektif Lee membesuk mereka. Detektif Lee mengatakan bahwa ia telah menghapus nama Bangkang dari kasus Dong Yun. Sementara Bangkang mengatakan bahwa ia juga tahu kalau yang membunuh Soyun dan teman-temannya adalah Detektif Lee, karena Jung Bang takut Soyun mengungkap semuanya. Lalu Detektif Lee diminta Bangkang untuk memberitahu siapa orang yang menjual Yunji. Detektif Lee juga dijanjikan uang untuk informasi itu. Esok harinya, Bangkang mendatangi sahabat lamanya untuk memesan senjata M200. Awalnya sahabatnya tidak ingin membantu, tetapi setelah dijanjikan harga 3 kali lipat, akhirnya sepakat. Scene berpindah dengan memperlihatkan Bangkang yang mendapat info dari Detektif Lee bahwa yang menjual Yunji adalah seseorang di Rusia bernama Park Hyo-jo. Mendengar berita itu, Bangkang kembali mendatangi tempat Park. Setelah menghabisi semua anak buah Park dipaksa untuk mengatakan kepada siapa dia bekerja. Park mengatakan bahwa dia sudah bekerja kepada orang itu selama 10 tahun dan dia adalah seorang hakim. Setelah mendapat informasi itu, Bangkang pun membunuh Park Hyung. Malam harinya, Bangkang menghubungi Detektif Lee untuk mencari informasi. Detektif Lee memberitahukan bahwa ibu yang mengaku ibu Yunji adalah bukan ibu kandungnya. Dan hakim yang dimaksud Detektif Lee adalah kepala kejaksaan provinsi yang punya pengaruh besar di perpolitikan. Setelah mendapatkan informasi itu, Bangkang langsung menuju ke pesta itu yang diadakan oleh Pak Hakim. Sesampai di sana, satu persatu penjaga di sana tewas ditembak Bangkang dengan M200. Sambil pelan-pelan memasuki markas Pak Hakim. Sementara Yuri pengawal Pak Hakim mulai curiga dengan anak buahnya yang tidak menjawab kontaknya. Boris, Saat Yuri dan Bangkang bertemu, tiba-tiba Detektif Lee datang menjebak Bangkang dengan menodongkan senjata dan langsung ke belakang Bangkang. Bangkang lalu dibawa menemui jaksa itu. Setelah bertemu jaksa itu, ternyata Yunhee, teman Yunji, masih hidup. Dan Detektif Lee lah yang merencanakan semuanya dengan berpura-pura mengabarkan Yunhee meninggal akibat bunuh diri. Kemudian Bangkang dibawa keluar dari ruangan itu, sementara jaksa itu akan mencicipi tubuh Yunhee. Bangkang sebenarnya menunggu saat-saat yang tepat untuk berbalik menyerang. Dan saat Detektif Lee mengawal Bangkang seorang diri, tiba-tiba
Setelah menyingkirkan detektif Lee, akhirnya Bangkang pun kembali berhadapan dengan Yuri untuk kesekian kalinya. Di sini Bangkang sepertinya akan benar-benar akan menyelesaikan Yuri. Saat Yuri sudah disingkirkan, Bangkang kembali ke ruangan jaksa. Betapa kagetnya jaksa itu ketika melihat Bangkang sudah berada di ruangannya. Di sana mereka berbicara banyak. Jaksa juga menawarkan Bangkang agar mau berkompromi dengan imbalan akan dibantu oleh jaksa itu agar lepas dari semua tuduhan. Namun Yuri sepertinya tidak menyambut baik ide sang jaksa itu, dan akhirnya jaksa pun terbunuh. Kemudian Bangkang mendatangi ibu tiri Yunji untuk menanyakan motifnya mendekati istrinya. Dan sebelum membunuh ibu tiri Yunji, Bangkang mengatakan bahwa dia akan merawat Yunji sampai dewasa. Di akhir film, terlihat Bangkang dan istrinya sedang berada di pinggir pantai bersama Yunji. Ternyata, istrinya sengaja menitipkan Yunji ke Bangkang karena dia sudah tahu bahwa ibu tiri Yunji akan menjualnya, dan Sunny ingin Bangkang menolong Yunji sama seperti Bangkang menolong dirinya saat dulu. Ternyata, Sunny adalah orang yang pernah ditolong oleh Bangkang dan dijadikan istri oleh Bangkang, dan film pun berakhir.